Tahun 2023 tinggal beberapa bulan lagi, para peramal sudah membuat meramalnya. Setiap orang yang akan memasuki tahun 2023 pastilah menginginkan akan adanya sesuatu yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun diramalkan pada tahun 2023 mendatang situasi yang akan terjadi adalah sedikit suram dan tidak seperti yang kita harapkan. Dijelaskan oleh Kipatih Nur Alam, seorang praktisi spiritual melalui channel YouTube-nya Spiritual 21, situasi di tahun 2023 akan terjadi suatu kejadian yang luar biasa. Kipatih Nur Alam menjelaskan prediksi dan ramalannya berdasarkan ramalan untuk 1 tahun ke depan yang dimulai dari bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 berdasarkan tahun Hijriah. Menurut perhitungan Kipatih Nur Alam tahun 1444 Hijriah yang dalam perhitungan penanggalan Jawa disebut 1 Suro jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 30 Juli tahun 2022. Tahun ini berada dalam kekuasaan langit yaitu Sayyid Kasfiail dan kekuasaan di bumi yaitu Maimun. Bintang yang menguasainya adalah Zuhal atau Saturnus dan unsur di tahun ini adalah unsur tanah. Menurut ramalan Kipatih Nur Alam, waran Yabek bagus di tahun ini adalah warna hijau tua, angka terbaik adalah angka 8 dan 355. Ramalan untuk 1 tahun ke depan dijelaskan oleh Kipatih. Yang pertama, akan ada terjadi peristiwa pemberontakan dengan massa yang cukup banyak, bahkan dapat menjadi sebuah kerusuhan, bahkan mungkin dapat terjadi perang. Pemberontakan tersebut kemungkinan akan terjadi di tingkat negara atau kemungkinan juga di tingkat daerah atau di tingkat organisasi. Pemberontakan tersebut disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada rakyat. Dan kemungkinan penyebab pemberontakan itu adalah adanya perbedaan pendapat dalam berpolitik. Dari situlah Kipatih berpesan agar kita tidak mudah terhasut, terlebih di era media sosial seperti sekarang ini yang dapat menjadi jalan datangnya hasutan-hasutan yang dilancarkan oleh seseorang. Kemudian prediksi dan ramalan Kipatih Nur Alam yang kedua adalah akan ada banyak wabah penyakit dan banyak orang-orang yang celaka. Dikatakan oleh Kipatih bahwa wabah penyakit di sini bisa bermacam-macam, misalnya bisa saja wabah penyakit yang sudah terjadi atau mungkin akan ada wabah penyakit yang baru. Dan yang disebutkan banyak orang yang celaka kemungkinan adalah orang-orang yang akan menerima hukum karma atas balasannya dari perbuatannya. Kemungkinan juga orang yang celaka adalah di bidang pekerjaan, misalnya jatuh dari gedung tinggi ketika bekerja atau terkena sengatan listrik atau lain sebagainya. Banyaknya kecelakaan juga bisa diartikan akan banyaknya kecelakaan lalu lintas seperti lalu lintas darat, laut atau udara. Untuk itu hendaknya kita harus selalu berdoa saat ingin melakukan aktivitas apapun, terlebih apabila hendak melakukan perjalanan yang cukup jauh. Menurut prediksi dan ramalan Kipatih Nur Alam yang ketiga adalah akan banyak ulama atau pemuka-pemuka agama dan pemimpin yang rusak. Artinya pada tahun 2023 akan banyak ulama yang keluar jalur, yaitu adalah ulama yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan keadaan umatnya. Bahkan dikatakan oleh Kipatih akan banyak ulama dan pemuka-pemuka agama yang melakukan tindak asusila dengan menggunakan agama sebagai kedoknya, juga antara ulama satu dengan ulama yang lain saling bertengkar karena merasa dirinya paling benar di dalam agama. Dari hal itulah yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan pendapat yang semakin besar sehingga mengakibatkan sebuah kerusakan dan tentunya umat akan menjadi bingung. Ulama di sini dikatakan oleh Kipatih bukan hanya ulama atau pemuka agama Islam saja, akan tetapi yang dimaksud juga adalah ulama atau pemuka dari agama lainnya. Selain ulama atau para pemimpin agama, banyak juga pemimpin-pemimpin negara yang tidak amanah, kekuasaan yang dimilikinya hanya digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi semata. Para pemimpin pun tidak segan-segan untuk melakukan korupsi, menipu rakyat ataupun menipu anak buahnya, dan di balik kepemimpinannya itu mereka juga berbuat asusila, bahkan kriminal. Mereka memanfaatkan kekuasaan untuk berbuat seenaknya sendiri. Pemimpin di sini diartikan oleh Kipatih sangat luas, bisa pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin desa, pemimpin kota ataupun pemimpin organisasi tertentu. Prediksi dan ramalan Kipatih Nur Alam yang keempat adalah akan ada raja atau pemimpin yang berpengaruh akan meninggal dunia tanpa diduga sebelumnya sama sekali dengan sebab kemungkinan dibunuh,
kecelakaan atau sakit. Ramalan dan prediksi Kipatih Nur Alam yang kelima adalah di tahun 2023 ini akan banyak yang hamil namun akan keguguran penyebabnya karena kecelakaan atau lain sebagainya. Untuk yang sedang hamil jagalah kandungannya semaksimal mungkin, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan janin. Prediksi dan ramalan Kipatih Nur Alam yang keenam adalah di awal tahun akan banyak kesulitan-kesulitan yang menimpa. Kesulitan tersebut disebabkan karena keadaan ekonomi yang tidak stabil dan sektor pertanian yang sangat sulit dan lain sebagainya. Namun dikatakan oleh Kipatih nanti di akhir tahun akan banyak keuntungan dan kemakmuran karena ekonomi semakin bagus dan pertanian juga banyak keuntungan dari panen. Kemudian prediksi dan ramalan Kipatih Nur Alam yang ketujuh adalah akan adanya angin yang besar seperti angin puting beliung yang akan merusak. Cuaca di akhir tahun juga akan terasa cukup dingin, tidak seperti biasanya. Itulah ketujuh prediksi dan ramalan Kipatih Nur Alam dan dikatakan ramalan tersebut berlaku untuk seluruh dunia. Dan Kipatih memberikan kaifiah untuk menangkal sesuatu yang buruk yang akan terjadi menurut ilmu hikmah, yaitu membaca zikiran. YAFATAHUYAROZAQ, yang artinya wahai yang maha pembuka dan wahai yang maha pemberi rezeki. Bacalah zikiran ini paling sedikit 100 kali dalam sehari dan setelah itu barulah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Ramalan ini berlaku dari mulai bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023. Bila sepanjang rentan waktu tersebut terlihat tanda-tanda di alam seperti yang sudah diramalkan, berarti Tuhan sudah memberi tanda akan terjadinya apa yang telah diramalkan.